Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama Nathan Suatu Motor. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ini tentang papas noken as smash ya, yang tak videoin kemarin. Ini sudah tak tambah daging ya, kemarin sore. Jadi di sini ini untuk sampai beban berat atau langsir sawit ya, karena di sini keseringan itu untuk langsir sawit, jadi kita harus mendongkrak tenaga agar motor itu bisa bekerja secara maksimal karena untuk muatan berat ya. Jadi kenapa kok ini tak tambahin daging, karena kemarin yang ini kemarin kemakan, jadi tak tambah daging. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, apa harus ditambah daging kalau untuk muatan sawit? Ya jawaban saya ya perlu nggak perlu, harus nggak harus. Ya kalau dia masih utuh untuk sekedar untuk muatan sawit untuk harian standar lah ya nggak harus ditambah daging, juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi kalau noken-noken as yang maksudnya yang ori ya. Kalau yang misal belian yang KW itu biasanya agak melenceng durasinya, itu kadang juga harus diperlakukan penambahan daging, tapi kalau ori nggak harus. Dan juga ya kalau misal yang sudah kemakan itu ya harus ditambah daging biar liftnya nanti ini ya sesuai ya. Jadi sebelum proses pemapasan seperti biasa yang harus kita harus kita dulukan, yaitu ini titik top noken as. Nah, gimana carinya? Sebenarnya sudah sering tak jelaskan, cuman kan siapa tahu teman-teman lupa. Nah, jadi titik topnya di sini ya, pakai ini ya teman-teman, pakai gigi timingnya. Nah, ini kan di sini yang depannya ini ada titiknya nih, kelihatan ke titiknya. Nah ini kan titiknya, titik topnya ini. Kalau untuk smash itu nggak bisa jadi patokan ya teman-teman, kalau harus topnya terus di tengah lang. Kalau kayak Supra itu motor-motor yang lain, dia biasanya topnya ini lurus dengan ini lubang baut ini. Tapi kalau untuk di smash dia berbeda teman-teman. Ini bautnya di sini, lubang sini, titik topnya di sini. Nah, jadi untuk mengetahui titik topnya kita pasang dulu. Nah, jadi untuk mengetahui titik topnya itu kita pasang dulu ya teman-teman, gigi timingnya. Ya ini mungkin saya sering juga membahas ini, cuman kan ya apa tahu untuk teman-teman tuh banyak yang belum paham kan. Nah sini ya, kita ambil ancernya dari sini. Nah ini kan top, nah titik topnya ini. Nah di sini kita ambil titik topnya. Biar apa? Biar nanti untuk pemasangannya mudah, dan yang penting orang bisa bongkar pasang, insya tuh bisa paham ya. Karena kalau kita nggak pastikan titik topnya, nanti melenceng, bukan melenceng sih, nanti titik top noken asnya nanti tidak jauh. Apalagi untuk teman-teman yang nggak punya dial indikator itu malah nanti tambah susah untuk pemasangannya. Jadi banyakan yang apa sih, saya juga kadang tanya juga, Mas itu pemasangannya sulit nggak, PNP nggak? Insya Allah PNP, karena sudah tak setel dari sini. Jadi yang mau pasang, yang mengerjakan di saya, order noken as, pasang ya tinggal pasang, nggak ada yang berubah kecuali penyewaan piston. Dan untuk pemasangan pun sama dengan pemasangan noken as standar ya. Dan untuk ini untuk diameternya nanti ini standarnya ini 23 mm, tak bikin jadi 20
mm. Karena di sini sudah tak tambah daging, nanti liftnya nanti sekitar tak buat sekitar 6,5 mm kalau untuk head standar, karena kalau ketinggian juga nanti malahan gak awet untuk bekerja ya, soalnya ini kan untuk bekerja bukan untuk balap ya, jadi nggak perlu tinggi-tinggi. Untuk beban berat diusahakan untuk teman-teman jangan mengejar tingginya ya, malah nanti itu nggak awet, satu nggak awet di klepnya, terus apalagi kalau pakai per yang standar itu malah nanti bisa jadi floating dan mudah patah pernya. Kita setel dulu di alatnya, terus lanjut proses untuk pemapasannya. Jadi ini sudah tak setel dan juga amplas sudah tak ganti ya. Jadi kita lanjut untuk proses pemapasannya ya teman-teman. Lanjut proses. Finishing akhirnya, dan untuk liftnya ini tak buat di 6,5 mm. Dan untuk proses pendasaran diusahakan ini teman-teman ya, diusahakan benar-benar rata ya di waktu pakai amplas kasar, dan nanti untuk finishingnya enggak terlalu lama. Nah, dan ini untuk pendasaran bagian sudah selesai, jadi kita lanjut untuk proses pendasaran di bagian ini Oke, kita lanjut lagi ya videonya. Dan untuk pemapasan pakai kawat asin 3 ini emang agak keras ya,
Ini aja menghabiskan sampai 1 2 3 4 5 itu dengan yang dipasang 5 lembar amplas ya. Kalau untuk bahan standar itu satu aja itu sudah cukup ya teman-teman, tapi kalau untuk Sintegra ini memang dia agak lebih poros ya, lebih banyak menggunakan kawat amplasnya karena dia tuh keras ya. Dan di sini kita ini ya, untuk pemasaran sudah, jadi kita lanjut untuk proses finishing. Kita menggunakan amplas grade 400. Oke, kita lanjut.